Jadi di bagian ini nanti kita akan bahas kaitannya terkait dengan garis-garis yang sejajar. Jadi pertama terkait dengan ada yang terkait dengan sudut dalam, sudut luar, sudut dalam, sama sudut luar dalam segitiga, segitiga. Kemudian kita berbicara garis sejajar, kemudian relasi sudut dengan adanya kesejajaran garis. Ya. Kemudian garis sejajar kita bahas secara khusus. Kemudian relasi sudut ya, yang dihubungkan dengan kesejajaran garis. Gitu. Di pada segitiga, kalau kita misalkan punya satu segitiga gitu ya, ada segitiga, namanya katakanlah A, B, C gitu ya. Nanti kalau saya perpanjang sisi AC gitu ya, sana perpanjang garis ini, perpanjang sana, sehingga terbentuk sudut di sini, saya namanya sudut 1 gitu ya. Nah, sudut 1 ini kita sebut sebagai sudut luar segitiga. Jadi sudut 1 ini kita sebut sebagai sudut luar segitiga gitu ya. Karena posisinya memang berbatasan dan saling maaf dimatikan ya, berisik idenya apa suaranya. Oke. Kemudian alasannya tadi karena sudut 1 ini berbatasan, kemudian saling suplemen dengan salah satu sudut luar ya, sudut dalam, yaitu dengan suplemen dengan sudut C dalam arti. Ya. Maka sudut 1 ini diberi nama, diistilahkan dengan sudut luar. Jadi kalau secara umum dalam segitiga ada 3 di dalam sudutnya gitu ya. Kalau saya punya misalkan di sini D, E, F, gitu ya. Maka kalau ini saya perpanjang sini, ini ada sudut luar. Ini juga saya perpanjang sini. Ini ada sudut luar 2. Kalau ini saya perpanjang, ada sudut luar 3 di situ ya. Itu yang pertama, ada namanya sudut luar gitu ya. Jadi sudut yang berbatasan dengan salah satu sudut di dalam. Kalau A, B, C namanya sudut dalam segitiga. Sudut A, sudut B, sudut C namanya sudut dalam. Nah, sudut 1 ini adalah salah satu sudut luar dalam sudut luar segitiga karena berbatasan dan suplemen dengan salah satu sudut dalam. Dalam segitiga ada 3 sudut luar gitu ya, karena sudut dalamnya ada 3 tadi. Karena syaratnya adalah dia harus berbatasan dan suplemen gitu ya. Suplemen. Jadi segaris dengan sudut dalam. Syarat segaris kan berbatasan dan suplemen. Kemudian ada yang lain yang namanya sudut dalam yang berjauhan. Sudut dalam yang berjauhan. Apa itu sudut dalam berjauhan? Sudut dalam yang berjauhan adalah
sudut dalam yang tidak berbatasan dengan sudut luar yang dimaksud. Misalkan sudut dalam yang berjaihan untuk sudut luar sudut 1. Nah, untuk sudut luar sudut 1, sudut dalam berjauhannya adalah sudut A dan sudut B, gitu ya. Sudut A dan sudut B ini adalah sudut dalam berjauhan untuk sudut luar 1. Oke. Bisa dipahami itu ya. Kemudian yang lain sama. Misalkan sudut luar berjauhan untuk sudut 1 di sini. DEF ya. Oke. Dan yang bawah ini sudut dalam yang berjauhan untuk sudut luar 2 misalkan. Ini maka adalah sudut D dan sudut F gitu ya. Kemudian untuk sudut luar 1 misalkan, untuk gambar yang di sampingnya, maka ya sudut E dan sudut F. Nah, gitu ya. Jadi paham ya, mudah untuk memahami. Jadi ada sudut dalam, ada sudut luar, ada sudut dalam yang berjauhan. Kemudian kalau kita lihat, kita bandingkan begitu ya. Sudut dalam dan sudut luarnya, kalau kita bandingkan, misalkan saya punya sampel, katakanlah saya punya segitiga namanya segitiga, misalkan sudutnya 37, misalkan ini 78, kemudian ini 65 ya. Kemudian kita coba cari sudut luarnya. Misalnya ya. Nah, sudut luarnya ya, misalkan ini saya namai lah G H K misalkan. Oke. Sudut dalamnya ini 37, sudut G, sudut H 65, sudut K 78. Nah, saya nomor ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 ya, sudut luarnya. Ukuran sudut 1 kalau kita lihat berarti apa? 180 karena dia suplemen tadi dikurangi 78, berarti berapa tuh? 102. Kemudian ukuran sudut 2, sudut 2 berarti 180 dikurangi 37, yaitu berapa? Berarti 143 gitu ya. Kemudian ukuran sudut 3, kemudian kita punya di situ 180 dikurangi 65, berarti kita punya 115 gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya di data kita ini sudut 1, sudut 2, sudut 3 ya, terlihat bahwa sudut luar itu selalu lebih besar dibandingkan dengan sudut dalam yang berjauhannya. Jadi sudut 1 misalnya 102. Nah, kalau kita bandingkan dengan sudut dalam berjauhannya ini 37 sama 65 gitu. Nah, dia selalu lebih besar ya dibandingkan dengan sudut dalam yang berjauhan. Atau misalkan 143 yang kedua, 143 ini. Nah, ini lebih besar atau lebih besar dari sudut dalam yang berjauhannya mana? Ini 78 sama 65 ya, selalu besar. Begitupun yang sudut 3. Sudut 3 115 lebih besar dari 37 dan 78. Jadi dari sampel ini kita bisa punya hipotesis bahwa sudut luar itu selalu lebih besar dibandingkan dengan sudut dalam yang berjauhannya gitu ya. Sehingga muncul teorema yang pertama. Teorema pertama yaitu terkait dengan ketidaksamaan sudut luar. Ketidaksamaan sudut luar.
Jadi ukuran sudut luar suatu segitiga lebih besar daripada ukuran sudut-sudut dalam yang berjauhannya. Ini ya. Jadi tema pertama berisi terkait perbandingan antara sudut luar dengan sudut-sudut dalam yang berjauhannya. Nah, kita buktikan ini dengan menggunakan segitiga tadi ya. Kita rekonstruksi dengan generalisasi sekarang. Jadi kita akan punya segitiga. Segitiga. Misalnya ini A, B, C gitu. Ya, diketahui katakanlah titik D. Titik D ini. Jadi yang diketahui di sini bahwa sudut BCD yang ini ya, BCD ini adalah sudut luar. Ya, sudut luar segitiga ABC. Segitiga ABC. Nah, kita akan buktikan, kita akan tunjukkan yang pertama bahwa ukuran sudut BCD itu lebih besar dari ukuran sudut D. Yang kedua, ukuran sudut BCD ini lebih besar dari ukuran sudut A. Oke. Jadi ada dua di situ. BAC di situ sudut A. Oke. Nah, baik. Nah, kita mulai dengan buat garis bantu ya. Saya buat garis. Buat katakanlah namanya garis segmen AE atau garis AE yang melalui katakanlah titik tengah B gitu ya, BC. Ini namanya saya namai M gitu. Ini titik tengahnya. Jadi melalui sini. Kemudian melalui M tengah-tengah BC gitu. Tengah BC dan E dipilih sehingga menghasilkan ME, katakanlah E di sini. Sehingga ME itu kongruen dengan AM atau MA. Dengan AM atau MA. Ya, jadi saya buat garis ini sampai di titik E di mana panjang AM sama dengan panjang ME. Jadi panjang ME-nya kita buat sepanjang dari A ke M. Jadi panjangnya sama. Kemudian tarik garis dari C ke E. Ini kita punya CE di sini. Nah, gitu ya. Kita punya CE. Jadi gambar CE ya. Kita tarik garis dari CE. Nah, sekarang kita punya dua segitiga di sini, ada BMA, segitiga BMA sama CME. Diperhatikan segitiga BMA dan segitiga CME. Oke. Nah,
di sini ada segitiga BMA dan CME di situ. Nah, kalau kita perhatikan di sini tadi panjang AM tadi kongruen dengan panjang ME ya. Ini dibuat tadi, kita buat sama atau dilukis. Kemudian tadi kita punya BM karena M titik tengah BC tadi. Jadi BM kongruen dengan CM. Nah, ini M titik tengah BC. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada sudut bertolak belakangnya BMA dengan sudut CME. Jadi sudut BMA itu kongruen karena sudut bertolak belakang itu kongruen ya sebelumnya. Kita punya CME. Ini sudut bertolak belakang. Kita sudah bahas terkait dengan pasangan sudut begitu ya, bertolak belakang. Nah, kita punya 3 pasang unsur yang berkoresponden dari 2 segitiga tadi BMA CME yang kongruen. Maka dengan postulat apa ini berarti? Dengan postulat sisi sudut sisi. Maka kita bisa simpulkan segitiga BMA kongruen dengan segitiga CME tadi ya. CME. Jadi BMA kongruen dengan CME. Akibatnya apa? Sudut B kongruen dengan sudut MCE ya. Jadi sudut B akibatnya sudut yang berkoresponden alasannya sudut B itu kongruen dengan sudut MCE. MCE itu yang ini ya. MCE berarti yang ini nih, sudut ini dengan ini kongruen. Jadi saya tandai sudut ini kongruen dengan sudut ini. Nah, MCE itu bagian dari BCD ya, atau BCE itu adalah bagian dari BCD. Ini BCE aja ya, biarnya. Karena sama sudutnya itu juga. Di BCE dengan MCE sama sudutnya. Oke. Nah, jadi di sisi lain ukuran sudut BCD, kalau kita perhatikan gambar sini, BCD itu adalah BCE ditambah ECD, maaf. Jadi ukuran sudut BCD itu adalah ukuran sudut BCE ditambah ukuran sudut ECD. Ya. Karena ukuran sudut ECD artinya ukuran sudut BCD itu lebih besar dibandingkan dengan ukuran sudut BCE. Ya. Kenapa? Karena BCD itu ada tambahannya itu ukuran sudut BCD gitu ya. Maka dibandingkan dengan BCE pasti lebih besar ya. Karena besar sudutnya dua-duanya positif nih. Kalau ini dihilangkan berarti dia lebih besar gitu. Karena sama kalau ditambah ECD. Nah, di sisi lain ya, BCE itu kan sama dengan sudut B. Di ukuran sudut BCD lebih besar dari ini sendiri. BCE adalah ukuran sudut B. Nah, maka terbukti bahwa sudut luar BCD lebih besar dibandingkan sudut dalam yang berjauhan, dalam hal ini sudut B. Oke, itu kurang lebih. Ditanyakan dulu sampai sini. Nah, yang pertama ya. Yang kedua, ukuran sudut BCD lebih besar dari ukuran sudut A. Yang keduanya, tunjukkan ukuran sudut BCD lebih besar dari ukuran sudut A. Nah, kalau tadi ukuran sudut B bikin garisnya adalah ke tengah-tengah BC, ya, untuk dapat sudut
apa namanya sudut luar dibandingkan sudut B. Nah, kalau dengan sudut A, motongnya dari mana? Segitiganya. Nah, silahkan nanti dicoba ya. Nah, sebagai tugasnya. Ini kan A, B, gitu ya. Nah, kita ingin tunjukkan tadi sudut BCD lebih besar dari sudut A. Kalau dengan sudut B tadi nariknya dari titik A ke sisi ke sisi BC gitu ya, ke sisi di hadapan sudut A. Nah, kalau ingin membandingkan A berarti narik garisnya kemana? Yang pasti bukan dari A narik garisnya, pasti dari B gitu ya. Kemana? Bawah sini misalkan. Nah, gitu. Nah, nanti silahkan kerjakan selanjutnya ya. Akan tunjukkan ya. Caranya serupa. Caranya serupa. Nah, kalau sudut luarnya ini, nah, bisa jadi sudut luarnya ke sini. Jadi yang ini, bagi gambaran aja ya. Nah, gitu. Nah, berarti sudut D-nya, titik D-nya di sini. Nah, gitu ya. Jadi ini sudut dari sana. Ya, betulnya ini. Titik D. Nah, itu sekarang nanti bandingkan dengan sudut ini dengan sudut ini. Dan gitu ya. Nah, nanti selebihnya hubungkan. Kalau tadi ini ke titik tengah ini berarti. Nah, gitu ya. Nah, ini hubungannya kemana? Apakah ke sini atau ke sini? Nah, ya, tergantung nanti. Supaya ada membandingkan sudut ini dengan sudut ini. Oke. Yang berikutnya kita bahas kaitannya dengan garis sejajar. Ya. Jadi suatu transversal disebut suatu transversal adalah suatu garis yang memotong dua garis pada dua titik yang berbeda. Itu namanya transversal. Ya. Transversal adalah suatu garis yang memotong dua garis pada dua titik yang berbeda. Itu namanya transversal atau garis melintang namanya. Jadi kalau saya punya katakanlah garis T di sini, S, kemudian saya punya garis yang lain, garis Y, kemudian ada garis yang memotong S dan T, kita sebut garis S dan Y, maaf.
kita sebut namanya T, namanya transversal biar mudah. Ya, kemudian membentuk sudut-sudut begitu ya, seperti ini sudut-sudutnya. Nah, kalau saya nomor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu. Nah, ini membentuk sudut-sudut yang disebut sudut dalam dan sudut luar gitu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ini namanya sudut dalam transversal. Kemudian 5, 6, 7, 8, ini namanya sudut luar. Sudut luar gitu. Nah, pasangan sudut dalam ada penamaan secara khusus ya. Ada yang disebut yang pertama sudut dalam berseberangan. Pertama namanya sudut dalam berseberangan. Yang mana itu? Sudut dalam berseberangan. Sudut 1 dengan sudut 4 gitu ya. Sudut 2 dengan sudut 3. Nah, itu namanya pasangan sudut dalam berseberangan. Ada juga sudut luar yang berseberangan. Sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan ada di situ ada sudut 5 dengan 8, 6 dengan 7. Di sudut 5 dengan sudut 8, sudut 6 dengan sudut 7. Nah, itu pasangan sudut luar yang berseberangan. Ya, oke. Kemudian ada istilah lain yang namanya garis sejajar. Sering kita dengar garis sejajar. Nah, garis sejajar itu dimaknai sebagai dua garis yang terletak pada bidang yang sama yang tidak saling memotong. Jadi dua garis yang terletak pada bidang yang sama, yang tidak berpotongan. Tidak berpotongan. Tidak berpotongan. Ya. Misalkan garis R dan S misalkan saya punya. Nah, gini misalnya. Ya, tidak berpotongan. R dan S. Nah, dinotasikan biasanya gini. R sejajar dengan S gitu ya. Jadi R sejajar S itu dinotasikan dengan lambang seperti ini. Jadi bacanya R sejajar S. Kemudian ada satu postulat yang menghubungkan satu garis dengan posisi titik di luar garis begitu. Nah, namanya ini kita punya sekarang, kemarin tuh postulat ke-14, sekarang masuk ke postulat ke-15. Ini melalui satu titik yang tidak terletak pada garis gitu. Ada tepat satu garis yang sejajar dengan garis yang diketahui.
saya punya ilustrasinya, misalkan ada satu garis, saya namai katakanlah garis K begitu ya. Kemudian saya punya satu titik di luar garis namai P begitu ya. Nah, yang tidak pada garis itu katakanlah titiknya P tadi. Nah, maka ada satu garis yang melalui titik P tadi yang sejajar K tadi. Di sini ya. Misalkan ini adalah garis S tadi. Namanya dengan di sini S-nya sejajar K gitu ya. Oke, berikutnya itu postulat terkait dengan posisi titik di luar garis. Gitu ya. Kemudian ada teorema yang kedua. Saya tulis dulu ya. Oke. Jika ada dua garis dipotong oleh transversal sehingga sudut-sudut dalam berseberangannya kongruen, maka kedua garis tersebut sejajar, gitu ya. Jadi di sini misalkan diketahuinya ada dua garis, katakanlah garis K dan M, gitu ya. Saya punya dua garis, kemudian dipotong oleh garis T transversalnya, dipotong garis T, gitu ya. Jadi ada dua garis, potong oleh garis jadi ada dua garis gitu. K, M dipotong oleh T gitu ya. Nah, sehingga sudut dalam berseberangannya kalau ini satu, ini dua, satu dan dua ini kongruen. Sudut satu dan sudut dua kongruen. Nah, kita akan tunjukkan bahwa K itu sejajar dengan M, gitu ya, sejajar dengan M. Nah, kita gunakan metode tidak langsung untuk menunjukkan kondisi ini. Kita akan tunjukkan K sejajar M. Nah, buktinya bukti tidak langsung. Jadi kita buat pengandainya. Andaikan berarti apa? Apa yang diandaikannya? Andaikan apa? Berarti ini yang mau ditunjukkan ya, negasi dari Q-nya. Berarti andaikan K tidak sejajar dengan M. Ya, atau ditulis langsung ini, K coret M. Andaikan K tidak sejajar dengan M. Sini ya. Nah, kalau dia tidak sejajar, artinya ada titik potong. Ya. Artinya berpotongan antara K dan M. Gitu. Jadi ada berpotongan. Jadi misalkan saya punya ini garis K. Oke, kalau tidak sejajar berarti ada berpotongan dengan M di situ ya. Nah, M berpotongan di sini. Kalau ini titik potongnya adalah titik A. Nah, jadi jika tidak sejajar gitu ya, maka K dan M berpotongan pasti berpotongan.
katakanlah di A berapa tangannya tadi ya. Kemudian tadi dipotong oleh transversal gitu ya. Dipotong oleh transversal. Nah, maka yang terjadi ini sudut 1, ini sudut 2 gitu ya. Ini titik A. Nah, posisi sudut 1 sekarang ada di luar sudut 1. Ya, nah, perhatikan segitiga ini. Di segitiga ini berarti sudut 1 ini ada posisi di luar segitiga ini. Sehingga sudut 1 jadi sudut luar segitiga yang dibentuk oleh garis K, garis M, dan garis T. Ya. Jadi sudut 1 merupakan sudut luar segitiga yang dibentuk oleh K, L, dan T. Gitu ya. Jadi segitiga yang terbentuk oleh KM, KM dan T. Nah, karena sudut 1 merupakan sudut luar tadi, kita sudah punya bahwa sudut luar itu lebih besar dari sudut dalam, kata teorema ini. Ya, di teorema 1, ketidaksamaan sudut luar bahwa sudut luar itu lebih besar dari sudut dalam yang berjauhannya. Nah, karena sudut luar ini, sudut dalam berjauhannya 2 dan A, maka sehingga menurut teorema 1 tadi, teorema 1, maka sudut 1, ukuran sudut 1 lebih besar dari ukuran sudut A dan ukuran sudut 2. Jadi ukuran sudut 1 lebih besar dari ukuran sudut A dan ukuran sudut 1 lebih besar dari ukuran sudut 2. Begitu ya. Tetapi faktanya di sini sudut dalam berseberangannya kongruen yang diketahui, sedangkan yang diketahui ukuran sudut 1 itu sama dengan ukuran sudut 2. Mana? Ini dikatakan di sini kalau dua garis dipotong sama dengan sudut dalam berseberangannya kongruen, berarti sudut 1 dan sudut 2-nya sama ukurannya. Nah, maka di sini ada kontradiksi gitu ya. Nah, jadi hal ini kontradiksi atau bertentangan. Ini bertentangan. Nah, kalau bertentangan berarti apa namanya? Jadi pengandaiannya salah. Jadi pengandaiannya salah. Pengandaiannya salah. Seharusnya apa berarti lawannya? Seharusnya apa? Lawan pengandaian kita tadi. Berarti lawan tidak sejajar berarti seharusnya K sejajar dengan M. Jadi betul bahwa kalau ada dua garis transversal menghasilkan sudut dalam berseberangan dan ukurannya kongruen, sudutnya kongruen, maka pasti kedua garis tersebut sejajar. Gitu. Itu teorema yang kedua, gitu ya. Sampai sini, kayaknya kan. Oke, yang berikutnya teorema yang ketiga. Jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal,
maka sudut dalam berseberangannya kongruen. Di konversnya ya, konvers dari yang kedua tadi. Jadi kalau dua garis sejajar kemudian dipotong transversal, maka sudut dalam berseberangan yang terbentuknya pasti kongruen. Jadi ini diketahuinya dua garis sejajar ya. Jadi misal garis K sejajar dengan M gitu ya. Sejajar dengan M, kemudian dipotong transversal. Dipotong transversal T misalnya. Jadi ada dua garis begitu. K sama M. Potong transversal gitu ya. Nah, ini membentuk sudut 1 dan 2. Nah, kita tunjukkan bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Okay. Nah, ini juga menggunakan metode tidak langsung ya. Nanti apa? Andai sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2. Nah, itu yang kita ya. Ini tunjukkan ini berarti negasi ini. Nah, kalau sudut 1 tidak kongruen dengan sudut 2, maka tadi ya, kalau dia tidak kongruen, misalkan saya tadi sini punya M, saya punya K gitu ya, potong transversal ke sini oleh T. Nah, kalau ini di sini dia titik potongnya di situ gitu ya. Kalau K tidak sejajar, jika K tidak sejajar dengan M, maka di titik katakanlah titik A. Di titik A, maka pasti ada garis lain yang bisa kita buat yang sejajar dengan M gitu ya. Kata postulat 15 tadi, kata postulat 15 katakan kalau ada satu garis, kemudian ada satu titik di luar garis, maka pasti ada tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut dan melalui titik tersebut ya. Nah, berdasarkan postulat 15 berarti berdasarkan postulat 15 begitu. Nah, ada satu sudut berarti ada satu garis yang melalui A gitu ya, sejajar dengan M. Jadi berarti ada satu sudut, katakanlah ke sini. Ini katakanlah S gitu ya. Jadi ada sudut lain ya. Kalau tadi di sini 2 dan 1 gitu ya. 2 dan 1 yang dengan sudut K, sekarang ada sudut yang ketiga. Kalau ini 1 ini di sini. Berarti yang ini yang 1, yang ini yang 3 ya. Ada sudut yang lain, berarti ada satu sudut saya sebut sebagai sudut 3 gitu ya, yang terbentuk oleh garis transversal, garis T dan S melalui titik A, sehingga ukuran sudut 3 sama dengan ukuran sudut 2 gitu, atau sudut 3 kongruen dengan sudut 2 gitu ya bahasanya. Nah, artinya apa?
Artinya, menurut teorema sebelumnya, teorema berapa tadi? Teorema 2, katakan bahwa maka S itu sejajar dengan M, gitu ya. Jadi kita bisa buat satu sudut yang sehingga menghasilkan satu sudut yang mengakibatkan garis yang melalui titik A itu sejajar dengan M. Ya. Nah, sekarang berarti posisinya adalah di satu sisi kita punya di atas tadi bahwa dua garis tadi sejajar, artinya K dan M sejajar. Nah, di sisi lain kita punya tadi K sejajar dengan M melalui A. Nah, ini kontradiksi dengan postulat 15. Kontradiksi dengan pernyataan postulat 15 tadi bahwa melalui satu titik tepat satu garis yang melalui titik tersebut yang sejajar dengan garis yang dimaksud, gitu ya. Jadi di mana postulat tadi menyatakan satu garis yang sejajar M, ya. Jadi terdapat tepat satu garis yang sejajar M melalui A. Di satu sisi kita punya dua kondisi tadi ya, S sejajar M, K sejajar M, gitu ya. Jadi ada dua garis yang sejajar dengan M. Ini bertentangan, gitu ya. Sehingga bertentangan. Postulat 5 sehingga pernyataan yang dianggap sebagai kebenaran, gitu ya. Tadi katanya cuma satu yang sejajar, sekarang ada dua, S sama K, sehingga pengandaiannya salah, ya. Sehingga pengandaian salah. Nah, berarti yang benar apa? Yang benar seharusnya apa berarti? Seharusnya K sejajar M. Karena kalau K tidak sejajar tadi, kalau kita mana tadi? Bukan sejajar, berarti apa? Sudut satu kongruen. Kita mau nunjukin sudut satu dan sudut dua kongruen, kan? Berarti seharusnya sudut satu kongruen dengan sudut dua. Oke, itu ya. Kemudian segmen itu bagian dari garis seperti yang kita pahami selama ini. Jadi kalau ada segmen pada garis sejajar, maka segmen tersebut adalah sejajar, gitu ya. Jadi segmen garis sejajar menentukan segmen sejajar. Jadi segmen yang terletak pada garis sejajar, maka segmennya sejajar. Maka segmen tersebut sejajar. Jadi garis sejajar menentukan segmen sejajar. Contoh misalkan saya punya, jika segmen AB sejajar dengan segmen CD, maka garisnya pun pasti sejajar. Garis AB itu sejajar dengan garis CD. Sebaliknya juga sama. Jika garis sejajar dengan garis CD, maka segmen AB
sejajar juga dengan segmen CD gitu ya. Jadi segmen sejajar garisnya sial, begitupun sebaliknya. Kemudian kita masuk ke teorema berikutnya. Teorema keempat ya. Teorema keempat, jika dua garis dipotong transversal sehingga sudut dalam yang berseberangannya bukan berseberangan, sehingga sudut dalam yang sepihak. Sudut dalam yang sepihak terhadap transversal suplemen maka kedua garis tersebut sejajar. Oke. Nah, sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu tadi kaitannya dengan pasangan sudut gitu ya. Ada tadi sudut sepihak, sudut sepihak gitu ya. Kalau saya punya garis gitu ya, katakanlah garis R dan S potong transversal, ini 1, 3, 2, 1 dan 2 kok tadi merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. Kalau yang 2 dan 3 ini kita sebut sebagai sudut yang sepihak gitu ya. Jadi pihak sebelah kiri sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak. Kalau tadi misalnya ini 5, 6, 7, 8, ini kita nanti 4. 5 dan 7 itu sudut luar sepihak, 6 dan 8 sudut dalam sepihak. Jadi kiri kanan sepihak itu. Nah, untuk sudut dalam juga sama. Nah, kita ingin menunjukkan di sini bahwa kalau sudut dalam yang sepihaknya terhadap transversal itu suplemen, maka kedua garis tersebut sejajar gitu ya. Jadi kalau diketahui di sini untuk kasus kita misalkan untuk sudut 2 suplemen dengan sudut 3 gitu ya, maka kita akan tunjukkan S sejajar dengan S, atau yang lain misalkan sudut 1 suplemen dengan sudut 4 gitu ya. Maka sama R sejajar dengan F, salah satu saja. Jadi sudut dalam yang sepihak terhadap transversal suplemen, maka katanya kedua garis tersebut sejajar. Oke, kita mulai misalnya sini. Dengan kasus ini kita akan tunjukkan R dan S sejajar ya. Jadi diketahui tadi
sudut 2 suplemen dengan sudut 3. Maka definisi suplemen apa? Ukuran sudut 2 ditambah ukuran sudut 3 itu 180 gitu ya. Di sisi lain kita punya pasangan yang lain, yaitu sudut 3 itu tadi apa? Segaris dengan sudut 1. Sehingga sudut 3 suplemen terhadap sudut 1 suplemen terhadap sudut 3 gitu ya. Oke. Diarahkannya ke 2 dan 1. 2 dan 1 kan sudut dalam berseberangan. Kalau kita bisa nunjukin sudut 2 dan 3 kongruen, maka kita bisa menyimpulkan R sejajar dengan S. Tadi berdasarkan teorema yang kedua tadi ya. 2/1. Ini. Sudut dalam berseberangan kongruen, maka kedua sudut yang teorema kedua ya. Maka kita bisa tunjukkan dia sejajar. Nah, dengan itu maka suplemen, maka ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 3 itu 180 juga. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kalau saya substitusi 1 dan 2, maka kita dapatkan apa? Ukuran sudut 2 ditambah ukuran sudut 3 itu sama dengan ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 3. Nah, ini dengan pengurangan persamaan, maka saya dapatkan ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 1. Jadi sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ini substitusi tadi ya. Yang ini sifat pengurangan. Sifat pengurangan pada persamaan pengurangan. Ini definisi kongruensi. Gitu ya. Nah, karena sudut 1 dan sudut 2 ini sudut dalam berseberangan, oleh karena sudut 1 dan sudut 2 sudut dalam berseberangan, tadi kata teorema 2, maka menurut teorema 2 tadi gitu ya, teorema 2, maka garis ini apa? Garis R dan S sejajar, maka garis R sejajar dengan garis S. Jadi kita sudah bisa menunjukkan bahwa betul kalau dipotong transversal menghasilkan sudut dalam yang sepihaknya suplemen, maka kedua garis tersebut sejajar. Gitu. Ini sepertinya ya. Oke, konversnya juga berlaku. Konvers dari yang ini berlaku berarti jika dua garis dipotong transversal sehingga dua garis tersebut sejajar, maka sudut dalam yang sepihak terhadap transversal suplementer ya, juga berlaku. Konversnya di teorema 5. Ini udah sejajar gitu ya. Kemudian dipotong transversal. Maka sudut dalam sepihak terhadap transversal saling suplemen. Gitu ya. Nah, jadi jelas kalau yang kedua ini dua garisnya sudah
sejajar ya. Jadi R dan S, di mana R sejajar S, potong transversal, nah, ini T gitu ya. Di sini ada 1, 3, 2 gitu ya. Oke. Nah, dibalik saja ya. Di mana akan kita tunjukkan bahwa sudut 1 suplemen dengan sudut 3 gitu ya, sepihak kan. Oke. Kita manfaatkan teorema 1 ya. Teorema 1 tadi mengatakan bahwa teorema 3. Jika dua garis sejajar dipotong transversal, maka sudut dalam berseberangannya kongruen tadi. Teorema 3. Ya. Jadi oleh karena R sejajar S, maka menurut teorema 3 tadi, maka sudut dalam berseberangannya kongruen. Mana sudut dalam berseberangan? Maka sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ini sudut dalam berseberangan. Ya. Nah, karena sudut dalam berseberangan kongruen menurut teorema 3 kalau dia sejajar. Ya, di sisi lain kita punya pasangan segaris. Di sisi lain sudut 2 pasangan segaris dengan 3. Nah, segaris dengan 2 ya, karena dihasilkan dari perpotongan 2 garis S dan T tadi. Nah, segaris dengan sudut 3. Sehingga sudut 3 suplemen dengan sudut 2. Yang mau kita tunjukkan 1 suplemen dengan 3 gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut 2 itu sama dengan 180. Yang lainnya, oleh karena sudut 1 kongruen dengan sudut 2, maka ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 2. Maka kalau ini saya substitusikan ke atas, ini persamaan 2, yang ini persamaan 1. Kalau saya substitusikan ke 1, substitusikan 2 ke 1, begitu ya, maka saya dapatkan ukuran sudut 3 ditambah ukuran sudut 180. Sehingga apa? Sehingga sudut 3 suplemen dengan sudut 1 ya. Jelas bahwa sehingga sudut sepihak itu kongruen suplemen kalau dua garisnya sejajar gitu ya. Ini buktinya. Jadi tanyakan dulu sampai sini di teorema kelima yang merupakan konvers dari teorema 4. Nah, ini jadi biconditional ya, teorema 4 dan 5 bisa disatukan gitu dengan bahasa jika dan hanya jika. Jadi bisa kita tuliskan teorema 5 dan 4 itu dengan satu pernyataan. Bagaimana pernyataannya? Seperti implikasi, dua garis sejajar dipotong transversal jika dan hanya jika sudut dalam sepihak terhadap transversal saling suplemen. Atau sebaliknya, jika sudut dalam sepihak terhadap transversal saling suplemen jika dan hanya jika dua garis sejajar dipotong transversal. Ya. Jadi boleh seperti itu dalam bentuk biimplikasi. Teorema 6 ini udah dibuktikan di pertemuan terkait postulat awal ya, yang mengatakan bahwa dua garis sejajar menentukan satu bidang. Nah, ini udah. Nah, ini buktinya, silahkan lihat lagi. Silahkan lihat bab 1 ya. Ketika berbicara postulat ya, penggaris, postulat garis.
Kemudian berikutnya teorema yang ke-7. Teorema 7 menghubungkan kesejajaran dengan ketegaklurusan garis pada bidang. Jadi pada bidang, jika dua garis kedua-duanya tegak lurus pada garis ketiga, maka kedua garis tersebut sejajar, begitu ya. Jadi misalkan saya punya katakanlah garis L dan M, L dan M. Nah, dua-duanya tegak lurus terhadap T misalnya. Jadi L tegak lurus terhadap T, M tegak lurus terhadap T, gitu ya. Nah, kita akan tunjukkan bahwa L sejajar dengan M. Sejajar dengan M. Oke. Nah, ini sederhana karena kasusnya sama dengan yang sebelumnya. Ini kalau ini saya namai 1, ini saya namai 2, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, karena apa namanya? Yang pertama oleh karena L ini diketahui ya. Diketahuinya adalah L tegak lurus dengan T, M tegak lurus dengan T, gitu ya. Oleh karena L tegak lurus dengan T, maka sudut 1 siku, L itu sudut 2 ya. Sudut 2 siku. Kemudian sama halnya oleh karena L, M tegak lurus dengan T, maka sudut 1 itu siku, gitu ya. Nah, ingat dalam teorema sebelumnya, sudut siku-siku adalah pasti kongruen ya. Oleh karena sudut 1 siku-siku sudut 2, sehingga sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ya. Karena sudut 1 dan sudut 2 posisinya berseberangan, ya, sudut 1 dan sudut 2 merupakan sudut dalam yang berseberangan. Sehingga kata teorema berapa tuh tadi? Nah, teorema 2 ya. Teorema 3 kalau dia kalau teorema 2 kalau dia kongruen maka sejajar. Sehingga menurut teorema 2 maka L sejajar dengan M, gitu ya. Karena dia kongruen. Ya, cukup sederhana. Kemudian oke. Berikutnya teorema yang ke berapa? 8.
jika suatu garis tegak lurus terhadap salah satu garis yang sejajar, maka garis tersebut tegak lurus pula atau juga terhadap garis lain. Ya. Oke. Jadi kalau saya punya katakanlah garis katakanlah tadi apa L sama M gitu ya, di mana L sejajar dengan M. Kemudian ada satu garis yang motong ketik yang dia tegak lurus ke L gitu ya. Jadi diketahuinya L sejajar, kemudian T tegak lurus dengan L. Mau kita tunjukkan bahwa T juga tegak lurus dengan M gitu ya. Itu maksudnya. Kalau ini saya nomori, ini 1, ini 2. Gitu. Saya tunjukkan bahwa kalau 1 siku-siku, 2 siku-siku gitu, maka dia tegak lurus. Ya, konsepnya sederhana. Nah, yang pertama kita punya L sejajar dengan M gitu ya. Maka sudut 1 dan 2 yang posisinya sudah dalam berseberangan, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ini berdasarkan teorema tadi berapa? Teorema 3 ya. Karena dia sejajar maka kongruen. Nah, ini teorema 3. Nah, sudut 1 sejajar. Di sisi lain kita punya T tegak lurus dengan L, maka sudut 1 siku-siku. Sudut 1 siku-siku. Kenapa? Karena tegak lurus ya siku-siku. Sehingga sudut 2 juga siku-siku. Kenapa? Karena kongruen. Siku-siku. Karena sudut 1-nya siku-siku, maka sudut 2 juga siku-siku. Akibatnya apa? Akibatnya karena sudut 2 siku-siku, akibatnya adalah M tegak lurus dengan T. T tegak lurus dengan M. T tegak lurus dengan gitu ya. Jadi betul, kalau ada dua garis sejajar, kalau ada satu garis tegak lurus dengan salah satu garis yang sejajar, maka garis tersebut sejajar tegak lurus juga dengan garis yang lainnya. Ini maksudnya. Teorema 8. Kemudian berikutnya sebelum masuk teorema lanjutnya ada pasangan sudut yang lain yang kita sebut sebagai, ada namanya, ada yang sering menyebutnya ada sudut sehadap gitu. Sudut sehadap. Ada juga yang menamakannya sudut seletak. Sama saja itu ya. Atau ada yang menggunakan yang namanya sudut berkorespondensi. Ini 3 nama yang mempunyai makna yang sama. 3 nama berbeda yang mempunyai makna yang sama terhadap kasus. Jadi misalnya disebut sehadap, seletak. Misalnya ini punya 1 dan 2 di sini, sehadap seletak namanya. Atau yang lain misalkan saya punya ini 1 dan 2 nih, masih sehadap seletak gitu ya. Atau yang lain misalkan ini 1 dan 2 di sini sehadap seletak juga. Nah, yang lainnya misalkan ada lagi mana yang belum? Ini 2, ini 1, sehadap seletak tuh. Ya, jadi ada 4 kemungkinan posisi yang sehadap seletak.
Nah, sehadap seletak ini bisa untuk menunjukkan kesejajaran garis ya, yang termuat dalam teorema 9 sekarang. Nah, jika dua garis dipotong transversal sehingga sudut-sudut yang terhadap seletak atau berkoresponden sama saja kongruen, maka garis tersebut sejajar. Jadi ada dua garis, jadi L sama M misalkan, ini dipotong transversal, sehingga sudut sehadap seletak, misalnya saya punya ini 1 dan 2. Kemudian saya punya di sini 3 gitu ya. Diarahkan ke teorema 3 ya. Oke. Kongruen. Nah, jadi yang diketahuinya apa namanya 1 kongruen dengan 2. Nah, gitu ya. Nah, kita ingin tunjukkan bahwa L sejajar M. Ini T ya. Oke, caranya sederhana ya. Yang pertama, karena sudut 1 kongruen dengan sudut 2, oleh karena maka ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 2. Kemudian di sisi lain sudut 2 sudut yang bertolak belakang, sudut bertolak belakang dengan sudut 3. Nah, gitu ya. Jadi ini saya bikin sudut tambahan yang bisa sudut 3, sehingga sudut bertolak belakang kan kongruen ya. Jadi sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Akibatnya apa? Akibatnya ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 3. Ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Nah, kita substitusi itu. Nah, sehingga dari 1 dan 2 diperoleh apa? Diperoleh ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 3. Sehingga sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Nah, 1 dan 3. Sudut 1 dan 3 yang merupakan apa? Sudut dalam berseberangan. Yang merupakan sudut dalam berseberangan. Oke. Jadi oleh karena sudut 1 kongruen dengan sudut 3, menurut teorema berapa tuh? Menurut teorema 2, maka L sejajar dengan M. Gitu. Di teorema 2 kan dikatakan bahwa kalau dua garis dipotong transversal sehingga sudut dalam berseberangannya kongruen, maka dia pasti sejajar gitu. Nah, karena 1 dan 3 pasangan berseberangan, sudut dalam berseberangan, dan dia kongruen, maka menurut teorema 2 dia sejajar. Jadi betul ya, bahwa kalau sudut sehadapnya kongruen, maka pasti dia sejajar. Itu teorema 9. Berikutnya, konversnya juga benar. Konversnya di teorema 10. 10, konversnya benar. Jadi jika dua garis sejajar dipotong transversal, maka
sudut-sudut sehadap atau seletak sama, seletak, sehadap sama, atau korespondensi kongruens. Gitu ya. Nah, dibalik saja. Ya. Ada dua garis sejajar. Jadi L dan M. Nah, di mana L sejajar M, kemudian dipotong transversal tadi. Ya, sehingga tadi sudut sehadapnya di 1 dan 2. Nah, gitu ya. Sudut 1 dan 2 terbentuk sudut sehadap ya. Nah, kita akan tunjukkan sudut 1 kongruen dengan sudut 2 gitu ya. Sehadapnya kan seletak. Oke. Nah, kita garis ketiga dulu. Ya, oleh karena L sejajar M, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Kata siapa? Menurut teorema 2 ya. Yang 2 ya. Teorema 2 kan mengatakan kalau dia garis sejajar potong transversal maka sudut dalam berseberangannya kongruen. Ini sudut dalam berseberangan 1 dan 3. Kemudian di sisi lain kita punya sudut 3 bertolak belakang dengan sudut 2 ya. Sehingga sudut 3 kongruen dengan sudut 2. Akibatnya apa? Akibatnya sudut 1 kongruen dengan sudut 2 gitu ya. Ini bisa pakai transitif kongruensi ya. Transitif kongruensi atau pakai substitusi boleh. Kongruensi. Nah, karena 1 dan 2 jadi ini sudah terbukti ya. 1 kongruen dengan sudut 2. Teorema dulu. Teorema 11. Teorema 11. 3, 2 garis berbeda masing-masing sejajar terhadap satu garis. Maka kedua garis tersebut sejajar. Nah, garis sejajar. Ini sama ya. Misalkan diketahuinya katakanlah K sejajar ke M gitu. L juga sejajar ke M. Nah, maka kita akan tunjukkan bahwa K dengan L sejajar. Dengan L sejajar. Gitu ya. Nah, oke, yang sehadap boleh, yang sudut dalam berseberangan juga boleh. Jadi posisinya di sini. Ini ya. Nah, gitu. Ini K, L, M gitu ya. Nah, kita pakai. Yang mau sehadap boleh. Misalkan saya punya di sini 1, 2, 3 ya. Kalau sehadap berarti pakai teorema. Kalau dia sehadap maka sejajar, itu teorema berapa tuh? Teorema 9 ya. Kita gunakan teorema 9 untuk menunjukkan teorema 11. Oke, yang pertama karena K sejajar M, maka karena dia sejajar maka sudut sehadapnya kongruen. Jadi pakai yang mana tuh? Pakai yang 10. Nah, maka
Nah, menurut teorema 10, maka berapa? Sudut 1 dengan M kongruen dengan sudut 3. Hal yang sama kita lakukan untuk L dan M. Oleh karena L sejajar M, maka sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Ini menurut teorema 10. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ini juga sama ya. Nah, dari 1 dan 2, maka menggunakan sifat transitif ya. 1, 3, 3, 2. Maka sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ini sifat transitif kongruensi. Jadi kalau A kongruen dengan B, B kongruen dengan C, maka A kongruen dengan C, itu transitif namanya. Nah, karena sudut 1 kongruen dengan sudut 2, maka oleh karena sudut 1 kongruen dengan sudut 2, di mana posisinya adalah sudut sehadap tadi ya, maka menurut teorema 9, maka L sejajar dengan sejajar dengan K sejajar dengan L. Teorema 9 kan mengatakan kalau dua garis dipotong transversal sehingga sudut yang berkorespondensinya kongruen, yang ini 1 dan 2, maka dua garisnya sejajar begitu. Ya, kurang lebih teorema terkait dengan kesejajaran garis gitu ya. Jadi sampai teorema ke-11. Selebihnya latihan saja. Kita lihat latihannya. Saya ambil beberapa kasus saja. Kita sampai jam 9.45 ya. Masih ada waktu sebentar lagi. Kita lihat contoh kasusnya. Saya punya segitiga. Ini 1, ini 2, 3. Ini A, B, B, C. Ini kita suruh tunjukkan ukuran sudut 1 lebih besar dari ukuran sudut 3. Ya. Kita punya gambarnya seperti ini. Ya. Baik, caranya di sini perhatikan segitiga DBC. Di segitiga DBC ya, sudut 2 merupakan sudut luar ya, sudut luar. Kemudian sudut 3 merupakan salah satu sudut dalam yang berjauhan untuk sudut luar 2. Jadi sudut luar 2 ini, sudut dalam berjauhannya 3 sama C. Kata teorema yang tadi mengatakan bahwa sudut luar itu selalu lebih besar dari sudut dalam yang berjauhannya, begitu. Yang mana tadi? Yang teorema 1. Jadi ukuran sudut luar segitiga lebih besar dari ukuran sudut-sudut dalam yang berjauhan. Menurut teorema 1 tadi, menurut teorema 1, maka ukuran sudut 2 lebih besar dari ukuran sudut 3. Oke. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang lain.
Sekarang perhatikan segitiga ADB. Oke. Segitiga ADB. Nah, dalam segitiga ADB, posisi sudut 2 merupakan sudut dalam. Segitiga ADB. Dan sudut 1 merupakan sudut luar segitiga ADB. Dengan sudut 2 sudut dalam yang berjauhannya. Untuk sudut 2. Untuk sudut 1. Sudut dalam yang berjauhan untuk sudut 1. Sehingga kata teorema 1 jelas bahwa ukuran sudut 1 lebih besar dari ukuran sudut 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, berdasarkan sifat transitif dalam ketaksamaan, maka ukuran sudut 2 lebih besar dari ukuran sudut 3, ukuran sudut 1 lebih besar dari ukuran sudut 2. Maka ukuran sudut 1 lebih besar dari ukuran sudut 3, gitu ya. Jadi terbukti bahwa ukuran sudut 1 lebih besar dari ukuran sudut 3. Tuh, kasusnya ya. Itu yang kasus-kasus yang sekiranya butuh perhatian. Yang lainnya, kasus yang kedua misalkan kita punya garis K dan garis L misalkan ya. K, ini L, di mana K sejajar dengan L. Oke. Kemudian saya punya transversal, ada T di situ. Ini ada sudut 1, ini 2. Ini 2 di sini, ada 3 di situ. Gitu ya. Kemudian kita ingin tunjukkan bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ini juga mudah ya. Nah, oleh karena K sejajar dengan L, maka pasti sudut sudut 1 dan sudut 3 itu kan sudut hadap. Maka sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Ini kata teorema berapa tuh? Kalau sejajar maka sudut hadapnya kongruen. Berapa tuh? Sudut teorema 10 ya. Kalau dua sejajar, ini teorema 10. Sejajar maka dia kongruen. Nah, kemudian yang lainnya adalah sudut 3 kongruen dengan sudut 2. Sudut 3 kongruen dengan sudut 2. Kenapa? Ini bertolak belakang. Nah, dari ini 1, kemudian ini 2, maka kita bisa transitifkan di situ. Maka sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Gitu ya. Ini transitif. Nah, itu sederhana pembuktiannya untuk membuktikan kondisi itu. Oke, itu ya yang terkait dengan kesejajaran garis ya untuk poin pertama. Untuk lanjutannya berarti ini kita lanjutkan di part berikutnya di 2 pekan ke depan setelah hari raya berarti ya, tanggal 6-17 berarti. Kita akan UTS-nya setelah tanggal 24 gitu ya. Nah, jadi 16-17 masih kita gunakan perkuliahan. Kenapa? Karena kelas A, B, C itu kurang 1 pertemuan. Kalau kelas D sudah cukup sebenarnya bisa UTS, tapi untuk kelas A, B, C belum biar sama
kita maju dulu untuk kelas D satu pertemuan, baru kita UTS. Untuk teknisnya nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ada ditanyakan soal ini? Bapak izin bertanya. Ya. Untuk teorema 1 yang nomor 2 itu nanti dikumpulkan tidak, Pak? Iya, dikumpulkan biasa. Sebagai tugas. Pak boleh minta catatan hari saya ini? kirim email hari sekarang. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi?